Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 25 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pertobatan Santo Paulus Rasul. Pertobatan Paulus terjadi pertama-tama karena anugerah Tuhan. Pertobatan Saulus menjadi Paulus terjadi dengan sangat istimewa ketika sedang dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mengejar, menangkap, dan membunuh jemaat Kristiani. Secara tiba-tiba Saulus mengalami penampakan Tuhan yang mulia. Perjumpaan dengan Kristus ini kemudian mengubah orientasi kehidupnya dari seorang pembelot menjadi pembela iman akan Kristus. Dari seorang pengejar dan pembunuh menjadi pengajar dan pembina jemaat. Semua terjadi berkat kuasa dan rahmat Kristus yang dicurahkan kepadanya dengan cuma-cuma. Saudaraku yang terkasih, merenungkan peristiwa pertobatan Paulus mengajarkan kita pada dua hal ini. Yang pertama, Allah berkuasa atas semua yang ada. Kuasa Allah itu nampak terjadi dalam diri Paulus, seorang yang sangat membenci Kristus, seorang yang murtad, tapi disapa oleh Allah, dirubah oleh Allah menjadi seorang yang benar, seorang yang sangat mencintai, bahkan militan pada Kristus. Kisah ini menjelaskan pada kita bila Allah mau melakukan segala sesuatu pada diri kita, apapun itu mungkin bagi kita tidak mungkin, akan tetapi bagi Allah selalu bisa. Karena Allah punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allah bisa merubah segala sesuatu, bisa bertindak akan sesuatu. Allah punya kuasa. Kita manusia hanya bisa pasrah pada kehendak Allah dan membuka hati untuk Allah supaya merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih pantas. Yang kedua, Paulus yang dianggap murtad itu, setelah mengalami perjumpaan dengan Allah menjadi seorang pewarta yang militan. Dia menjadi pembela Kristus, berani mengorbankan hidupnya demi Kristus. Ia bukan lagi Saulus sang pembenci Kristus, tapi Paulus sang pembela Kristus. Karena perjumpaan dengan Kristus telah mengubah hidupnya menjadi seorang pewarta kabar baik Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada pesta pertobatan Santo Paulus Rasul, Injil Markus yang kita dengarkan hari ini menegaskan sesuatu yang penting untuk kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pesan ini sungguh-sungguh dihidupi oleh Paulus. Perjumpaan dengan Kristus mengubah hidupnya menjadi pribadi yang militan, mencintai Kristus, dan dia pergi mewartakan Kristus kepada segala bangsa. Dan hari ini pesan ini menjadi pesan kita, disampaikan kepada Anda dan saya, supaya semangat Paulus, semangat para rasul kita yang militan mencintai Kristus, mengasihi Kristus juga menjadi semangat kita dalam tugas pewartaan kita. Kita diutus untuk pergi ke tengah komunitas kita. Kita diutus untuk pergi ke tengah keluarga kita, ke tempat kerja kita, ke tengah-tengah masyarakat di mana kita mengabdi. Untuk mewartakan sukacita Tuhan dengan cara hidup kita yang baik, dengan sikap dan perbuatan baik kita. Kita pergi mewartakan Tuhan ke tengah keluarga dengan menjadi keluarga Katolik yang baik. Keluarga Katolik yang harmonis, keluarga Katolik yang penuh kepekaan dan kepedulian, keluarga yang penuh kasih, penuh cinta, dan penuh sukacita. Kita pergi ke tempat kerja kita untuk menjadi pribadi yang jujur, adil, dan tulus dalam pekerjaan. Kita pergi ke tengah masyarakat kita dengan membawa sukacita Tuhan yang menghadirkan damai dan kebaikan pada sesama. Dan itulah cara kita mewartakan sukacita Tuhan. Maka perjumpaan dengan Tuhan hendaknya memberikan spirit bagi kita, memberikan semangat bagi kita untuk pergi mewartakan Tuhan lewat sikap dan cara hidup kita. Saya berharap semoga kita menjadi Paulus baru zaman ini,
yang mau setia, mau berani, mewartakan Tuhan dalam sikap hidup kita yang baik. Saudaraku terkasih, Allah mengharapkan keterlibatan dan partisipasi kita untuk menjadi pewarta. Jangan pernah takut. Yang paling penting, bukalah hatimu untuk Tuhan dan biarkanlah Allah mengatur kita, mengubah hidup kita, dan menyempurnakan dalam tugas-tugas kita dengan cara Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.